Berlatar di daerah Indochina, tempat berkumpulnya para penjahat perang untuk berlindung, terdapat satu orang mantan petinju juara Eropa di penjara bernama Martin Tillman. Dipaksa oleh penjahat kaya raya mengikuti sebuah turnamen untuk dijadikan ajang judi dalam acara taruhan tinggi. Martin menang dalam pertarungan itu, kemudian orang yang menyebut dirinya Algojo turun ke arena. Dia mengeksekusi petarung yang kalah dengan caranya sendiri. Martin kembali dibawa ke penjara. Dia bertemu seorang wanita sipit bernama Isabel yang membawa bunga untuk seorang penguasa di situ. Saat berada di penjara, Martin didatangi Isabel menawarinya makanan, namun Martin menolaknya. Penguasa daerah itu bernama Steiner. Dia kedatangan orang bernama Harrison yang menawari kesepakatan. Harrison meminta pembebasan Martin yang akan diadili di Inggris dan dia menawarkan perlindungan kepada Steiner. Isabel kembali mendatangi Martin untuk hanya sekedar mengobrol. Martin dibawa ke ruangan Steiner, kemudian dibebaskan dari hukuman. Martin pergi ke sebuah bar milik Valentin. Di sana dia bertemu dengan Isabel yang ternyata anak angkat Valentin. Alasan Isabel selalu mengirimi bunga kepada Steiner berharap dia diakui anaknya meskipun hasil dari hubungan gelap. Valentin menawari Martin sebuah tempat tinggal. Martin membantu pekerjaan Valentin di bar. Kemudian scene romantis dimulai saat Isabel menarik Martin. Malam pun tiba. Martin menghajar pengacau di bar lalu mengusirnya. Setelah itu dia ditantang oleh salah satu petarung yang kemudian mengeroyok Martin. Keesokan harinya, Martin didatangi Bond dan Rastignac. Dia mengatakan bahwa Steiner kehilangan petarungnya karena semalam ada yang menghabisinya. Ternyata orang yang semalam Martin hajar adalah petarung Steiner. Rastignac meminta pertanggungjawaban kepada Martin untuk menggantikan petarung yang dia hajar dengan imbalan uang dan sedikit ancaman mengusir bar yang akan dijadikan tempat operasi komandannya. Steiner needs to relocate his operation. Martin menyangka kesialannya selalu datang pada orang terdekatnya. Di situ, Valentin memberikan sedikit nasihat yang membuat Martin sadar akan asumsinya. Paginya, Martin menemui Steiner, menyetujuinya menjadi petarung dan langsung menuju arena. Pertarungan sengit terjadi dan dimenangkan oleh Martin. Harrison datang ke bar menemui Valentin, menanyakan keberadaan Martin. Kemudian menawarinya uang sebesar 10.000 euro kepada Valentin. Namun hal itu diacuhkan Valentin. Martin terus mengalahkan setiap lawannya dengan mudah. Hal itu membuat Steiner senang dan mendapatkan banyak pundi-pundi uang dia kumpulkan dari perjudian taruhan. Steiner menulis surat yang akan ditujukan kepada Isabella. Dengan jabatannya yang sekarang, dia dipaksa untuk menjauhi Isabella dan menutupi kecintaannya pada Isabella, juga mendiang kekasih gelapnya. Valentin memberitahukan kepada Martin bahwa dia sedang dicari oleh agen Inggris. Kemudian dia menyuruh Martin untuk pergi membawa Isabella dan memberikan sebuah paspor miliknya untuk dipakai Martin dengan memalsukannya. Martin diminta Steiner untuk mengalah di pertandingan selanjutnya dengan bayaran sejumlah uang. Di tempat lain, Valentin memasang perjudian dengan taruhan barnya. Dia dengan yakin bahwa Martin akan memenangkan pertarungan itu. How much did you gamble? I did my research on this guy. Martin will tear Pertarungan pun tiba, dan benar, di sana Martin dengan sengaja mengalah. Steiner tersenyum dengan puas atas kekalahan Martin. Tidak lama kemudian, Steiner datang ke bar bersama dengan Rastignac, Bond, dan juga Amarillo menyampaikan kekalahan Valentin. You lost. Valentin diberi waktu seminggu untuk keluar dari bar itu. Dengan marah, Isabel menampar Amarillo, kemudian ditampar balik sampai terjatuh.
Valentin marah melihat itu lalu mengeluarkan pistol miliknya. Not taking any more. You've taken enough from us tonight. Rastignac merebut pistolnya, menembak 3 kali ke arah Valentin. Isabel melompat ke arah Rastignac, lalu ditembak juga. Kemudian Steiner datang dan tidak lama kemudian dari luar Martin memanggil Valentin. Rastignac dengan cepat keluar menembak Martin menggunakan shotgun. Mereka bertiga dibawa ke tengah hutan untuk dikubur. Beruntung peluru yang mengenai Isabel meleset, sedangkan Martin ditembak shotgun dari jarak jauh. Maka efek tembakannya kurang kuat sehingga tidak mengenai organ vital. Mereka berdua selamat kecuali Valentin yang meninggal. Martin datang ke desa terdekat membawa Isabel untuk dirawat. Dia diberi golok oleh sesepuh setempat dan berlatih keras untuk membalas dendam atas apa yang telah terjadi. Martin kembali ke daerah kekuasaan Steiner. Dia bertemu dengan 2 orang anak buah Steiner lalu menanyakan keberadaan Rastignac dan Steiner. Saat mereka akan kabur dengan cepat, Martin menebas kedua orang itu. Malamnya, dia datang ke bar Valentin. Lalu di sana ada Amarillo yang memberikan sebuah minuman. Setelah itu, Martin menebas semua orang yang ada di situ, kecuali wanita pekerja dan Amarillo yang kabur. Amarillo melaporkan kejadian itu kepada Steiner dan Rastignac. Mereka langsung bersiaga untuk menghadapi kedatangan Martin. Steiner memerintahkan Amarillo untuk mengamankan uangnya. You'll be fine. I'll have to stay here. Dalam penjagaan yang ketat, Martin membunuh satu persatu penjaga Amarillo dengan sadis tanpa belas kasihan. Martin mengalahkan semua penjaganya, kemudian menghabisi Amarillo dengan ekspresi yang dingin. Dia mengambil granat dari dalam brankas, lalu meledakkannya. Rastignac dan anak buahnya bersiap di depan kantor Steiner, sedangkan Martin dengan pintar masuk dari arah belakang melewati pagar lalu menghabisi 2 penjaga. Dari belakang, Martin melemparkan granat ke arah Rastignac lalu ke kantor Steiner. Martin akan menembak Steiner dari jauh, namun tidak jadi. Dia menginginkan kematian Steiner secara perlahan. Martin menuju kantor Steiner. Baku tembak terjadi. Pada akhirnya dia sampai di depan pintu lalu diberondong anak buah Steiner. Namun dia berhasil melumpuhkan anak buahnya. Dengan cepat, Martin mengambil pedang di sampingnya lalu menusukkan pada Steiner. Tidak lama kemudian, Bond datang dan mengajak Martin duel secara jantan. Martin berhasil membunuh Bond dengan senjatanya sendiri yang disimpan di atas kursi. Setelah itu dia menyerang Rastignac beserta anak buahnya yang bersiaga di depan. Martin terkepung di sebuah rumah, akan tetapi dia berhasil lolos. Di sana dia sempat beradegan ala koboi dengan Rastignac. Tembakan Martin mengenai tangan Rastignac, dia langsung kabur dengan mobilnya. Berita akan balas dendam Martin tersebar luas ke setiap daerah. Dia mendapatkan dukungan dari masyarakat setempat yang telah diperlakukan tidak baik oleh Steiner. Martin pergi mengejar Rastignac. Pada akhirnya, dia berhasil menemukan Rastignac yang sedang santai selonjoran. Rastignac mengajak duel Martin dengan menggunakan pisaunya. Dia menyudutkan Martin, akan tetapi dia berhasil melepaskan pisau dari tangan Rastignac. Dengan pukulan cepat yang akurat, dia berhasil menjatuhkan Rastignac, kemudian menusuknya menggunakan pisau miliknya sendiri. Akhir cerita, Harrison mendatangi Martin. Dia menawari 2 pilihan, ikut dengannya ke Inggris lalu dihukum atau bekerja dengannya. Tanpa bicara, Martin mengikuti Harrison. Tamat. Ending yang menggodegkan. With your skills are a commodity, Tillman.